Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara, Tuhan pada dasarnya menginginkan umatnya untuk menjadi pelaksana kehendaknya di bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan memanggil dan memilih manusia, komunitas ataupun bangsa untuk menyatakan kehendaknya. Dalam banyak kisah klasik, Tuhan memang harus berurusan dengan motivasi, pola pikir, serta sikap dari manusia yang dipakainya agar dapat menjadi alat Tuhan yang benar-benar mewakili kehendak hati dan rencana Allah yang kekal buat dunia ini. Dan ini kelihatan dalam bagaimana proses yang terjadi dalam kitab Nabi Yunus. Dalam proses ini rupanya Yunus memberontak terhadap proses kehendak Allah dinyatakan lewat kehidupannya. Dia melarikan diri, berjalan ke arah berlawanan dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi ini jalan yang diambil oleh Yunus. Mengapa Yunus melakukan hal ini? Kita sudah bahas kemarin bahwa Yunus memang adalah seorang yang rasis. Dia tidak menyukai kalau orang Asyur itu diselamatkan. Niniwe adalah ibu kota atau salah satu kota besar dari kerajaan Asyur. Dan waktu Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan suara Tuhan kepada mereka, dia menolak. Sebab dia berpikir, ngapain orang itu harus diselamatkan? Ngapain mereka? Yunus memiliki sebuah merasa diri benar, sebuah kebanggaan, kebenaran, karena dia adalah orang Israel. Dia merasa dia adalah orang benar dan orang lain salah. Yunus kemudian memiliki hati yang bertentangan dengan kehendak Allah. Padahal hati Tuhan adalah hati yang mengasihi semua bangsa. Amen. Bukan cuma bangsa Israel. Tuhan mau juga orang Asyur diselamatkan. Tuhan mau kota Niniwe pun diselamatkan. Tuhan menginginkan hal tersebut. Makanya Tuhan meminta Yunus. Tapi Yunus menolaknya. Alkitab bilang dia memilih jalan yang berlawanan. Dia mau pergi. Dia sampai pergi ke Yafo dan kemudian lari ke Tarsus dengan tujuan melarikan diri supaya tidak pergi ke Niniwe. Ada sebuah hati yang melawan Tuhan. Ini yang kita sebut dengan hati yang merasa benar di hadapan Allah. Saudara, merupakan kehendak Tuhan supaya semua hati manusia itu berbalik pada Tuhan. Yunus mengajarkan kita bahwa berjalan berlawanan arah dengan Allah adalah sebuah perjalanan mematikan yang menuju kepada kehancuran. Dalam kisah ini yang terjadi adalah orang percaya pun dapat saja memberontak dan berlari menjauhi Tuhan. Pemberontakan orang percaya biasa terhubung pada masalah pola pikir yang salah, saudara. Atau juga false belief ini yang menuntun pada pemikiran yang eksklusif, yang merasa bahwa diri kita lebih benar daripada orang lain. Merasa benar itu sangat buruk, karena merasa benar akan berpikir bahwa dia lebih benar dari orang lain apapun keadaannya. Kita harus mengerti ini. Orang yang merasa benar selalu saja berjalan di jalan yang salah. Jadi kemudian Yunus merasa kemudian dia udah benar, dia udah oke, dia lari dari Tuhan juga oke. Dia sekarang sedang tidur nyenyak di kapal itu. Mungkin saudara sedang nyenyak, terbuai dengan semua, padahal saudara sedang lari dari panggilan Tuhan. Saudara sedang tertidur, mungkin semuanya tenang-tenang aja, tidak punya masalah apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Yunus tidak tahu kata ini, tapi Tuhan. Waktu Yunus berpikir, tapi Yunus melarikan diri dari Tuhan, Tuhan berkata, tapi Tuhan. Tuhan kemudian punya rencana yang lain.
Tuhan melakukan sesuatu yang tidak pernah orang lain pikirkan. Yunus akan masuk pada sebuah pengalaman yang luar biasa. Tapi ini dia ini. Mari kita bereskan dulu. Rasa benar sendiri, rasa merasa diri paling benar di dalam kita. Merasa benar tidak bagus. Kita perlu benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita masuki hari ini, saudaraku, untuk sungguh-sungguh berjalan di dalam jalannya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu yang paling baik dan terbaik buat kita. Lebih daripada rencana-rencana manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.